Hello everyone, my name is Nurzaitun. I'm from Class B, English Education Department 2020. And in this video, I'm going to tell you a little about my experience of culture shock. Jadi kejadian ini sudah saya alami beberapa tahun lalu antara suku Bima dan suku Banjar. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya mengenai culture shock tadi, saya ingin beritahu dulu nih, dari mana sih asalnya suku Bima itu? Jadi suku Bima itu berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Bima. Nah, kebetulan ayah saya lahir di sana dan asli orang sana, juga dibesarkan di sana sebelum akhirnya beliau memutuskan untuk merantau ke Kalimantan dan bertemu dengan ibu saya, kemudian menikah, yang mana ibu saya sendiri adalah asli orang Banjar, tepatnya di Amuntai. Setelah ayah saya menikah dan mempunyai anak, ayah saya sangat jarang sekali pulang ke kampung halamannya, yaitu di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dikarenakan jaraknya juga sangat jauh dan biaya kesananya pun tidak murah. Nah, itulah yang mengakibatkan kami sekeluarga sangat jarang ke sana dan bertemu dengan keluarga ayah saya di sana, terutama saya. Nah, pada tahun 2014 atau 2015, saya diajak oleh ayah saya untuk pergi ke sana dan bertemu dengan nenek saya, juga keluarga saya yang ada di sana, dan ini adalah pertama kalinya saya pergi ke sana dan bertemu dengan nenek saya. Saya pergi bersama ayah saya, keponakan saya, juga kakak perempuan saya, dan bersama beberapa keluarga lain. Nah, ketika saya sampai di sana, saya sangat sulit sekali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar sana karena kebanyakan dari mereka itu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, termasuk nenek saya sendiri yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka di sana terbiasa menggunakan bahasa daerah mereka, yaitu bahasa Bima. Nah, rencananya saya akan berada di sana selama 10 hari. Kebetulan waktu itu sedang bulan puasa dan kami sekaligus merayakan Hari Raya Idul Fitri di sana bersama keluarga ayah saya. Nah, di situ saya sudah merasakan terkejut dengan kebudayaan mereka. Yang pertama itu kamar mandi, kebanyakan dari mereka itu berada di luar. Jadi kita harus keluar rumah dulu, baru ke kamar mandi, baru kita bisa menunaikan hajat kita di sana, misalnya seperti buang air besar ataupun buang air kecil. Dan itu adalah keterkejutan saya pertama kali setelah melihat kebudayaan mereka. Kemudian dari segi makanan, di awal-awal saya menginap di rumah nenek saya tersebut, saya tidak bisa makan apa-apa dan saya terpaksa membeli telur setiap harinya untuk makan telur digoreng karena saya tidak bisa memakan makanan orang sana. Di situ saya sudah merasakan gelisah, terkejut, kemudian bingung, dan rasanya ingin sekali menangis dan pulang ke rumah. Kebetulan waktu itu ibu saya tidak ikut karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Orang-orang di tempat nenek saya itu terbiasa tidak menggunakan kompor ketika memasak. Mereka lebih suka menggunakan kayu. Jadi menurut mereka makanan yang menggunakan kayu seperti itu dimasaknya lebih enak dan itu lebih menghemat minyak dan lain sebagainya. Nah, di situ saya sudah merasakan tidak nyaman, terutama dengan makanannya. Saya menangis dan mengadu kepada ayah saya. Mungkin dikarenakan juga waktu itu saya masih berumur sekitar 14 atau 15 tahun, sehingga saya masih anak-anak yang masih banyak mengeluhnya dan terus mengeluh ketika ada sesuatu yang terasa asing bagi saya waktu itu. Setelah beberapa hari saya di sana dan mulai beradaptasi dengan keadaan di sekitar saya pun mulai mencoba mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang ada di sana, terutama dari segi bahasa. Berkomunikasi pun saya sulit dengan orang-orang di sana, terutama nenek saya. Jadi saya bisa mengerti apa yang mereka katakan, tapi saya tidak bisa mengucapkan. Nah,
untuk hal makanan tadi, saya juga mulai mencicipi beberapa makanan yang orang-orang sana makan. Alhamdulillahnya saya sudah bisa menikmati makanan di sana walaupun hanya sedikit-sedikit, dikarenakan ya tadi keterkejutan dan gelisah karena berada di lingkungan yang asing bagi saya. Tetapi di samping culture shock yang saya rasakan tadi, saya juga mendapatkan keindahan alam yang luar biasa di sana, pengalaman juga yang luar biasa. Saya diajak jalan-jalan oleh ayah saya ke tempat-tempat yang menakjubkan dan tidak ada di Kalimantan Selatan. Nah, satu hal yang saya pelajari dari culture shock yang saya alami itu bahwa setiap daerah itu punya budayanya masing-masing, dan seharusnya bagi kita untuk menghargai budaya mereka dan terus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Thank you for watching this video. Hope you enjoy and semoga bisa diambil pelajaran dari apa yang sudah saya ceritakan. Terima kasih banyak.